Pada suatu waktu di kerajaan Sultan Harun al-Rasyid ini mengalami krisis keadilan, banyak para hakim adil, arif dan bijaksana meninggal dunia karena usia mereka yang sudah terlalu tua. Posisi mereka pun digantikan oleh hakim-hakim baru. Sebagian dari mereka memiliki perangai yang buruk dan menyimpang dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan hukum dan keadilan. Tiadanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum seperti telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Suatu ketika Abu Nawas mendatangi salah seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Akan tetapi sang hakim memberi alasan sibuk dan tidak mempunyai waktu meninjau dan menandatangani perjanjian Abu Nawas itu. Abu Nawas pun kembali pada hari-hari selanjutnya dan tentu saja sang hakim masih memberikan alasan yang sama. Karena sudah beberapa kali gagal mendapatkan pelayanan dari sang hakim, Abu Nawas pun sadar jika sang hakim minta disuap untuk menyelesaikan urusan Abu Nawas. Padahal melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum adalah tugas sang hakim dan ia telah digaji oleh kerajaan sehingga tidak perlu lagi menagih uang keadilan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Menyadari hal ini, Abu Nawas lantas merasa prihatin akan keadaan hukum di tempatnya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja melaporkan langsung kepada Baginda akan masalah yang edang dialami itu. Akan tetapi Abu Nawas punya cara sendiri untuk menyadarkan sang hakim dari perilaku KKN yang menyimpang itu. Suatu malam Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong yang diisi dengan kotoran sapi, kemudian di atasnya Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Pada pagi harinya Abu Nawas kembali ke tempat sang hakim. Melihat Abu Nawas membawakan sesuatu, sang hakim yang tadinya sedang sibuk tiba-tiba langsung mempunyai waktu melayani dan menandatangani surat perjanjian Abu Nawas. "Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" canda Abu Nawas mengelabui. Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas. Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini," kata sang hakim. "Ya, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya," canda Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun segera meninggalkan tempat sang hakim setelah mendapatkan tanda tangannya. Seusai bertugas, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira. Dibawanya gentong itu lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama memakan makanan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Apa-apaan ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Ia pun langsung teringat akan Abu Nawas. Ia merasa sangat kesal dan rasanya ingin mencincang atau menjebloskan Abu Nawas ke penjara karena penghinaannya. Akan tetapi, setelah merenung dan berpikir panjang, ia pun sadar jika itu adalah cara Abu Nawas untuk menyindirnya agar ia tersadar dari perilaku menyimpang yang selama ini ia lakukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sang hakim pun kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Ia lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf dan nasihat atas kehilafannya. Di hadapan Abu Nawas, ia berjanji akan menjadi hakim yang adil. Sudah lama tidak bertemu Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa sangat rindu. Konon, setelah Abu Nawas yang pada saat itu adalah penasehat istana, dengan lancang duduk di atas singgasana Baginda, Abu Nawas diusir dari istana. Sudah 7 bulan sejak kejadian itu Abu Nawas tidak lagi mengunjungi ataupun menghadap padanya. Akibatnya, suasana dalam pendapa istana jadi lengang, sunyi senyap.
Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Baginda. Dari itu diutuslah seorang pengawal ke rumah Abu Nawas untuk memintanya menghadap istana. Tolong sampaikan kepada Baginda, aku sedang sakit hendak bersalin. Jawab Abu Nawas kepada pengawal yang diutus Baginda datang ke rumah Abu Nawas menyampaikan pesan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini. Tambah Abu Nawas lagi sambil mengelus-elus perut buncitnya. Ajaib benar, bata Baginda dalam hati. Setelah mendengar laporan pengawalnya, baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Sungguh aneh, gumam Baginda dalam hati. Maka timbullah keinginan Baginda untuk menjenguk Abu Nawas. Berangkatlah ia diiringi sejumlah pejabat dan para pengawal ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya. Seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini." Kata Abu Nawas, Baginda Raja dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku, apakah kehendak Tuanku datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun bertahta baru kali ini Tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Baginda. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari," tambah Baginda. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Baginda lagi. Maka dengan senang hati diceritakanlah oleh Abu Nawas. Konon, beberapa bulan yang lalu ada seorang raja mengusir seorang pembesar dari istananya. Tetapi setelah 7 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir masak-masak dahulu sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu, itu adalah kehadiran sang Baginda kemari. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah bersalin dan melahirkan, artinya adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Baginda pun menanggapinya, "Bukan begitu, ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Mulai besok datanglah lagi engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu, lagi pula selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya pandapaku. Segala titah Baginda, hamba junjung tinggi Tuanku." Sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Baginda cuma geleng-geleng kepala. Dan tidak seberapa lama kemudian Baginda pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Konon katanya menurut cerita, di negeri Baghdad seekor unta yang bisa bicara layaknya manusia. Unta tersebut tidak lain adalah milik Abu Nawas. Unta tersebut juga merupakan salah satu kesayangan Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan kepada istrinya, berangkatkah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Ia dan untanya mencari tempat untuk berteduh sejenak melepas rasa capek. Mereka mendapatkan setumpuk pohon kaktus. Di bawah pohon kaktus itu, Abu Nawas berdialog dengan untanya.
Unta itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, jauhkah masih perjalanan kita?" Tanya unta, "Jauh. Kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di tempat tujuan. Di sana kita akan mendapat tempat dan penginapan yang nyaman." Jawab Abu Nawas, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." "Benar juga," pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. Sesaatnya lagi si unta berkata, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah sesaat demi sesaat berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tidak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar sementara si unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Sambil tersenyum ia menjawab pertanyaan tuannya tadi dengan santai. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar sementara si unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Sambil tersenyum ia menjawab pertanyaan tuannya tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." Pada suatu masa di negeri Persia hiduplah seorang lelaki bernama Abdul Hamid Al-Harizmi. Ia adalah seorang saudagar kaya raya di daerahnya. Namun sayang, ia belum dikarunia seorang pun anak meski sudah beberapa tahun menikah. Sepanjang hari dalam ibadahnya Abdul Hamid senantiasa berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Hingga pada suatu hari dalam doanya ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Tanpa diduga, Allah SWT mengabulkan doanya. Suatu hari, istrinya yang bernama Zazariyah berteriak sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan doa kita selama ini. Aku sedang hamil," kata istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abdul Hamid merasa sangat bahagia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan hingga tibalah waktu istri Abdul Hamid melahirkan. Istri Abdul Hamid melahirkan seorang anak laki-laki. Beberapa hari selanjutnya keluarga Abdul Hamid larut dalam kebahagiaan karena baru dikaruniai seorang putra. Hingga ia terikan akan nazar yang pernah ia ucapkan dalam sebuah doa. Sejak teringat akan nazar itu, maka bergegaslah Abdul Hamid mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Beberapa hari Abdul Hamid dengan beberapa pembantunya mencari kambing itu, akan tetapi tidak pernah menemukannya. Mulailah gelisah hati si Abdul Hamid karena takut nazarnya tidak dapat ditunaikan. Dalam kegelisahannya itu, teringatlah ia akan seorang sahabatnya di negeri Baghdad yang terkenal akan kecerdasannya dalam menyelesaikan banyak persoalan.
Segeralah ia mengutus beberapa pembantunya untuk mencari dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan dan beberapa hari mencari, akhirnya ditemukanlah rumah Abu Nawas. Setelah berjumpa dengan Abu Nawas, para utusan itu pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, aku pamit pada keluargaku dan segera berangkat bersama kalian," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun berangkat bersama anak buahnya Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar bagi masalah sahabatnya Abdul Aziz. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, tibalah Abu Nawas di rumah sahabatnya tersebut. Abu Nawas disambut oleh sahabatnya tersebut dan menceritakan kepada Abu Nawas tentang masalah yang sedang membuat hatinya gundah. "Berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beri jawabannya," kata Abu Nawas yang memang belum menemukan cara selama di perjalanan. Hari pun menjelang malam, Abu Nawas yang sudah lelah menempuh perjalanan jauh diminta beristirahat di sebuah kamar tamu. Akan tetapi sudah tengah malam Abu Nawas belum bisa menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Hingga matanya sudah sangat mengantuk, tiba-tiba ia teringat sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan sahabatnya itu. Setelah cara ditemukan barulah Abu Nawas dapat tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, Abu Nawas segera meminta pembantu Abdul Hamid menyediakan seekor kambing biasa. Abu Nawas merencanakan sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Setelah kambing disediakan, Abu Nawas kemudian memanggil sahabatnya Abdul Hamid beserta istrinya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang kau cari-cari selama ini, dan engkau dapat menunaikan nazarmu dengan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Abdul Hamid kaget dan bingung ketika melihat kambing yang dimaksud Abu Nawas. Ia kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa dan sama seperti kambing lainnya? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," kata sahabatnya dengan wajah lesu dan perasaan ragu. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Abu Nawas kemudian memintanya untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir itu kepada Abu Nawas. Setelah menerima anak bayi laki-laki itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, lihatlah, bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas seraya meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing dan memperlihatkan pada Abdul Hamid beserta istrinya. Melihat itu, barulah Abdul Hamid dan istrinya mengerti. Mereka sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar mereka. Mereka pun akhirnya sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah membantu mereka melewati persoalan rumit yang mereka hadapi. Suatu hari, Baginda Raja terlihat gusar tak menentu seakan menyimpan amarah. Beberapa saat kemudian, ia memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas dan dihadapkan padanya. Abu Nawas pun segera memenuhi panggilan sang raja. Setelah sampai di istana ia langsung menghadap Baginda. Tanpa basa-basi Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali melihat harimau berjenggot, dan tugasmu adalah menghadirkannya di hadapanku." Titah raja dengan tegas, "Engkau hanya kuberi waktu 8 hari, jika tidak bisa, maka aku akan menghukummu." Tambah sang raja, "Baiklah yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah menerima perintah Baginda, Abu Nawas pamit mohon diri untuk meninggalkan istana. Sesampainya di rumah, Abu Nawas meminta seorang tukang kayu membuatkannya sebuah kandang harimau yang mana waktu pengerjaannya berlangsung selama 3 hari. Pada hari selanjutnya, Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengisi kandang tersebut dengan seekor harimau berjenggot. Ia mulai menceritakan tersebut pada istrinya. Abu Nawas berpesan pada istrinya, "Wahai istriku, jika pada hari ke-7 nanti datang seorang tamu laki-laki berjenggot, maka mintalah ia duduk dalam kandang tersebut." Pesan Abu Nawas. Sampailah pada hari ke-7, ketika hari sudah menjelang siang,
Abu Nawas berangkat menuju sebuah musala yang sedikit jauh dari kampungnya untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Selesai salat, Abu Nawas tidak segera beranjak dari tempat duduknya. Sang imam pun datang menghampirinya dan bertanya, "Tumben sekali engkau salat berjamaah di sini," kata sang imam. Abu Nawas pun berpura-pura sedih dan tidak menjawab pertanyaan sang imam. Sang imam pun kembali bertanya kenapa ia bersedih, akan tetapi Abu Nawas tetap diam. Sang imam yang penasaran terus memaksa hingga akhirnya Abu Nawas mau menjawab pertanyaannya. Ia menceritakan jika semalam ia bertengkar dengan istrinya, karena itulah ia meninggalkan rumah dan salat di musala itu yang sedikit jauh dari rumahnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Abu Nawas, sang imam meminta izin agar diperbolehkan Abu Nawas menjumpai istrinya Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan izin. Dengan segera sang imam dengan senang hati langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas menemui istrinya. Namun diam-diam Abu Nawas juga mengikutinya di belakang. Sesampainya di rumah Abu Nawas, ia langsung menemui istri Abu Nawas dan berkata, "Wahai Adinda, buat apa memiliki suami yang jahat dan miskin? Apalagi kehidupan Abu Nawas tidak karuan. Jadilah istriku. Kamu pasti akan lebih bahagia dan tidak kekurangan apapun." Ujar sang imam penuh harap. "Baiklah, jika memang itu kehendak Anda," ujar istri Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang mengetuk pintu. Ialah Abu Nawas beserta dua orang sahabatnya yang sengaja diajak Abu Nawas untuk minum teh di rumahnya. Mendengar ada yang datang, sang imam sangat kaget dan takut perilakunya diketahui orang lain, di mana tidak sepantasnya ia berduaan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, apalagi menggodanya. Ia pun mulai bingung harus bersembunyi di mana. Istri Abu Nawas pun menyarankan agar dia bersembunyi di dalam kandang harimau yang sudah ditutupi kain itu. Si imam pun menuruti masuk ke dalam kandang tersebut, kemudian ia dikunci dari luar. Semalaman sang imam bersembunyi di dalam kandang itu tidak berani keluar. Ia takut istri Abu Nawas sudah menceritakan jika ia telah menggodanya dan menghasut suaminya, dan pasti Abu Nawas akan melaporkannya kepada Baginda. Abu Nawas pun tidak beranjak dari rumahnya malam itu. Ia sudah mengetahui jika di dalam kandang itu adalah si imam seperti diceritakan istrinya. Sebelumnya Abu Nawas juga sudah mengetahui jika si imam suka berperilaku buruk, suka menggoda istri-istri orang di kampung itu. Oleh sebab itu Abu Nawas berencana memberi ia pelajaran, karena perilaku seperti itu sangat tidak pantas apalagi dilakukan oleh seorang imam. Hari sudah menjelang tengah malam, si imam yang sudah lelah berpikir di dalam kandang akhirnya tak sadar tertidur pulas. Pada pagi harinya, Abu Nawas dikejutkan dengan kedatangan beberapa pengawal kerajaan. Hari itu adalah hari ke-8 sesuai janjinya kepada Baginda untuk menghadirkan harimau berjenggot ke hadapan Baginda. Para pengawal segera membawa Abu Nawas beserta kandang harimau yang ditutupi kain berisi tuan imam. Si imam pun terperanjat dari tidurnya saat para pengawal membawa kandang itu. Ia tidak berani berbicara, takut orang-orang tahu jika di dalam kandang tersebut adalah dirinya. Dalam kandang tersebut ia hanya bisa pasrah akan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, kini tibalah mereka di istana. Abu Nawas segera menghadap Baginda di sebuah aula kerajaan yang sangat besar, di mana sudah dipenuhi oleh banyak orang yang penasaran akan harimau berjenggot yang dibawa Abu Nawas. Baginda pun segera bertanya, "Wahai Abu Nawas, segera tunjukkan kepadaku rupa harimau berjenggot itu," perintah sang raja. "Baiklah Baginda," kata Abu Nawas seraya membuka kain penutup kandang tersebut. Baginda raja dan seluruh yang hadir langsung terperanjat ketika melihat yang terkurung di dalam kandang tersebut adalah seorang manusia berjenggot lebat. Si imam yang merasa sangat malu,
hanya bisa menutup mukanya dengan kedua tangannya. Baginda yang penasaran mencoba mendekati kandang tersebut untuk melihat siapa sebenarnya di dalam kandang tersebut. Sang imam pun mencoba memalingkan wajahnya yang ditutupi itu karena merasa sangat malu. Baginda pun meminta sang imam untuk menunjukkan wajahnya. Dengan terpaksa sang imam membukanya. Baginda pun semakin terkejut kala mengetahui jika ia adalah seorang imam. Beliau kemudian berkata dengan keras, "Apa-apaan engkau ini Abu Nawas? Kenapa sang imam bisa ada di kandang ini?" Ujar Baginda Raja. "Betul Baginda, inilah harimau berjenggot dan tahukah Baginda kenapa dia bisa berada di kandang ini?" Tanya Abu Nawas. "Tidak, cepat jelaskan," kata Baginda. Abu Nawas pun menceritakan kronologis kejadiannya. Sang imam merasa semakin malu karena Abu Nawas telah menceritakan seluruh sifat buruk dan tidak terpujinya pada Baginda. Sang imam lalu bersimpuh mohon ampun pada Baginda dan mengakui semua kesalahannya, karena sebagai seorang imam ia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Sang imam pun akhirnya dicopot dari jabatannya, dan menerima rasa malu sebagai hukuman. Sedangkan Abu Nawas diberi hadiah oleh Baginda karena telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepadanya. Suatu hari, Abu Nawas bertemu seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikannya tetapi ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengemis itu. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" Tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Jika ku beri pekerjaan, apakah engkau mau bekerja meskipun pekerjaan itu berat?" Tanya Abu Nawas. "Mau Tuan, yang penting halal," jawab si pengemis. Abu Nawas segera mengajak pengemis itu menemui seorang sahabat untuk diberi pekerjaan. Pengemis itu akhirnya mendapat pekerjaan. Ia diminta mencabuti rumput di kebun sahabat Abu Nawas. Pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Sahabat Abu Nawas sangat kagum dengan pekerjaan pengemis tersebut. Ia pun berpikir untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius untuk pengemis tersebut. Ia memberi pekerjaan baru untuk pengemis tersebut. Pekerjaan memisahkan satu keranjang kurma menjadi 3 bagian. Akan tetapi ia lupa menjelaskan kepada pengemis tersebut apa yang harus dilakukan, yaitu memisahkan kurma bagus, kurang bagus dan kurma yang busuk. Ia hanya memberikan satu keranjang besar penuh kurma dan 3 keranjang kecil yang kosong, lalu pergi meninggalkan pengemis tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah sahabatnya untuk menanyakan kabar dari pengemis tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di kebun sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu ia memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata sahabat. Tidak lama kemudian, keduanya pun sangat kaget ketika melihat pengemis itu tidur dengan pulas, sedang pekerjaan yang diperintahkan sama sekali tidak dikerjakan. Sahabat Abu Nawas merasa kesal dan segera membangunkan si pengemis tersebut. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang semalam?" tanya sahabat. "Maaf Nuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah, yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, kurang baik dan busuk, karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tidak terpikirkan olehku," kata sahabat Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur sahabatnya karena hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak memberi penjelasan dengan baik. Suatu ketika, Abu Nawas berkeinginan ingin menunjukkan sesuatu kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas bertekad untuk menjadikan Baginda Raja sebagai budak dan menjualnya kepada seseorang.
Hal ini dilakukan Abu Nawas tidak lain adalah agar Baginda Harun al-Rasyid dapat mengetahui jika di negerinya masih terdapat praktek jual beli manusia yang dijadikan budak. Abu Nawas segera berangkat menuju istana menemui Baginda Raja. Ketika tiba di istana, ia mulai mengutarakan maksud kedatangannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas berkata, "Ampun Baginda, hamba ingin mengatakan sesuatu yang mungkin Baginda tertarik untuk mengetahuinya." "Katakanlah wahai Abu Nawas," kata Baginda penasaran. Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika Baginda ingin mengetahuinya maka hendaklah Baginda ikut dengan hamba dan mengikuti apa yang hamba katakan, kemudian Baginda harus menyamar menjadi rakyat biasa agar tidak diketahui." "Kenapa harus seperti itu?" tanya Baginda. "Itu jika Baginda benar-benar ingin melihatnya, jika Baginda tidak mau tidak apa-apa," kata Abu Nawas. Karena rasa penasaran yang begitu besar, Baginda kemudian mengikuti perkataan Abu Nawas dan segera bersiap-siap. Beliau menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak ada orang yang mengenalinya. Abu Nawas dan Baginda segera berangkat menuju suatu tempat yang jauh. Setibanya di sebuah hutan, Abu Nawas mengajak Baginda untuk beristirahat di bawah sebatang pohon dan meminta Baginda agar menunggunya di sana. Sementara itu Abu Nawas pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh menemui seorang badui yang bekerja sebagai tukang jual beli budak. Setelah Abu Nawas mengutarakan maksudnya, badui itu kemudian mengajak Abu Nawas untuk melihat calon budak yang akan dijual tersebut secara langsung. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya dan menyarankan agar melihatnya dari jarak jauh saja. Abu Nawas beralasan jika ia tidak tega menjual budak itu di hadapannya secara langsung karena calon budak itu merupakan teman dekatnya. Badui itu kemudian menyetujui saran Abu Nawas dan segera membuatkan surat perjanjian jual beli yang menyatakan badui itu memiliki hak penuh atas budak yang dibelinya. Abu Nawas kemudian menandatangani perjanjian itu. Setelah mendapat bayaran dari badui, ia kemudian pergi meninggalkan Baginda Raja yang sedang beristirahat menunggunya di bawah pohon. Badui pedagang budak itu kemudian datang menemui Baginda Raja yang sedang duduk di bawah pohon. Baginda Raja mulai geram sendiri karena Abu Nawas juga belum kembali menemuinya. Tiba-tiba muncul di depannya seorang asing yang sama sekali tidak ia kenali. Baginda kemudian bertanya kepada orang asing tersebut, "Siapakah engkau?" tanya Baginda. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab pedagang budak yang tidak mengenali Baginda Raja. Baginda Raja kaget mendengar jawabannya, kemudian kembali bertanya, "Apa yang engkau katakan dan apa tujuanmu mengatakan seperti itu?" tanya Baginda dengan marah. Badui pedagang budak tersebut kemudian menjawab dengan kasar, "Seseorang yang bernama Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan ia telah menandatangani surat kuasa penuhku atas engkau." Baginda pun kaget mendengarnya, kemudian berkata, "Apa, Abu Nawas telah menjualku kepadamu?" "Iya, kenapa?" jawab pedagang budak geram. "Apakah kamu tidak mengenal siapa aku?" tanya Baginda. "Aku tidak perlu tahu, yang jelas aku sudah membelimu dan sekarang engkau telah menjadi budakku," jawab badui itu. Si badui pedagang budak yang sudah sangat geram, kemudian menyeret Baginda Raja karena terlalu banyak bicara dan membawa ke tempatnya untuk dipersiapkan dan dijual kembali. Ketika sampai di rumah, badui tersebut memberikan Baginda sebilah kapak dan memerintahkan Baginda untuk membelah kayu yang sudah menumpuk di belakang rumahnya. Dengan hati kesal Baginda Raja mulai mengerjakan perintah badui tersebut dalam terik matahari. Namun Baginda Raja tidak mengetahui cara membelah kayu dan memegang kapak dengan benar seperti yang dilakukan orang biasa. Melihat keadaan itu, badui tersebut kemudian memarahi Baginda Raja, "Dasar budak bodoh, bagaimana bisa pekerjaan semudah itu tidak bisa engkau lakukan? Menyesal aku membelimu," kata badui itu marah. Badui itu kemudian memberikan contoh cara memegang kapak dan membelah kayu yang benar kepada Baginda Raja. Akan tetapi Baginda tetap tidak bisa melakukannya dengan benar. Badui tersebut kemudian kembali memaki-maki Baginda Raja. Karena sudah tidak tahan dengan makian si badui, dengan nada marah Baginda Raja kemudian mengatakan kepada si badui,
Hai Baduy, aku sudah tidak sanggup melakukan ini, kata Baginda. Mendengar budaknya yang tidak patuh, Baduy tersebut marah dan memukuli Baginda Raja hingga terjatuh. Baginda Raja menjerit kesakitan dan berteriak kepada si Baduy, "Hai Baduy, berhentilah memukuliku, aku ini adalah rajamu," kata Baginda sembari menunjukkan tandanya. Baduy itu sangat terkejut. Ia tidak percaya kalau budak yang dibeli adalah Baginda Raja. Ia segera bersujud memohon ampunan Baginda. Karena ketidaktahuannya, Baginda Raja kemudian mengampuninya dan memerintahkan ia agar berhenti dari pekerjaannya, jika tidak ia akan dihukum berat. Baginda Raja kemudian kembali ke istana. Ia sangat murka kepada Abu Nawas yang meskipun telah menunjukkan kepadanya akan perilaku sebagian rakyatnya di luar istana, akan tetapi cara yang dilakukan Abu Nawas dengan menjualnya sangat tidak pantas ia terima. Baginda berjanji akan menghukum berat Abu Nawas. Setelah menjual Baginda Raja pada seorang Baduy, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar. Sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak." "Apa? Engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara," jawab Abu Nawas. "Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini," kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri, hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi?" "Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa, kemudian tabib memastikan kepada Baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Baginda,
Suami hamba berpesan agar Baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi. Jawab istri Abu Nawas. Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik. Kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya. Kata Baginda di hadapan rakyatnya. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas. Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada Baginda, suami hamba berpesan agar Baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi. Jawab istri Abu Nawas. Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik. Kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya. Kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, Alhamdulillah. Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, bukankah engkau sudah mati, dan apakah engkau hidup lagi? Tanya Baginda dengan nada ketakutan. Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda. Kata Abu Nawas tersenyum, jadi kau tidak mati? Tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Kurang hajar, kau berani mempermainkanku. Ilmu apa yang engkau pakai? Tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba. Jawab Abu Nawas. Ajarkan ilmu itu kepadaku, pinta Baginda. Tidak mungkin Baginda, hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain. Sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain. Kata Abu Nawas. Baiklah jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya. Kata Baginda. Sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi. Kata Abu Nawas, dasar kau Abu Nawas, gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda. Pada zaman dahulu orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya.
Kini kasus itu semakin rumit tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan-tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan jika saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tenteram karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedang kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim tersebut, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" Kata hakim itu balik bertanya, "Kemana dia?" Tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" Orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia kembali?" Tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas hasil curiannya. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawa dari rumahnya. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas berpidato, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Al-Kisah, pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua. Dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas.
Esoknya setelah ia terbangun Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas, dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun, tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda. Dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk, ia pun terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad, namun ia belum menemukan cara untuk kembali, hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang. Tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai. Dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan dua pertanyaan kepada para menterinya.
Tapi tidak ada satu pun dari mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan Baginda. Sedang Baginda Raja sangat menginginkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya. Para penasehat kerajaan akhirnya menyarankan Baginda Raja menghadirkan Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya. Baginda Raja kemudian memerintahkan pesuruh istana untuk menjemput Abu Nawas. Ia pun tiba dan menghadap Baginda. Baginda bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku susah tidur karena dibayang-bayangi oleh keingintahuanku menyingkap dua rahasia alam. Mohon ampun Baginda, apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukannya kepada hamba? Tanya Abu Nawas. Pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah? Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya. Abu Nawas menjawab, di dalam pikiran, wahai Baginda, Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan, dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah, karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja merasa puas dan kembali mengajukan pertanyaan kedua. Wahai Abu Nawas, manakah jumlahnya yang lebih banyak antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit? Tanya Baginda. Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda. Jawab Abu Nawas. Apa alasannya engkau mengatakan begitu? Wahai Abu Nawas, tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, mohon maaf Baginda yang mulia. Bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut bahkan dalam jumlah yang sangat besar? Tapi ikan-ikan itu tetap saja tidak berkurang. Sedang bintang-bintang di langit juga berjumlah banyak. Tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya. Maka dengan telah terjawabnya kedua pertanyaan Baginda Raja itu, hilanglah rasa penasarannya. Abu Nawas kemudian diberikan hadiah atas jasanya. Pada suatu hari yang tenang tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut, tetapi mereka mengacuhkannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah siap menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya. Ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur dan juga makan makanan yang telah dihidangkan istrinya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ia dapat membalas perbuatan Baginda Raja yang telah semena-mena padanya. Pagi pun tiba, tapi dia juga belum menemukan satupun ide yang bisa digunakan. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan, sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat hinggap di makanannya.
Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu dan dengan tiba-tiba terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara membalas perlakuan raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya, "Tolong bawakan kepadaku sebatang besi dan sehelai kain untuk membungkus makanan, wahai suamiku." "Untuk apa engkau meminta itu?" tanya sang istri keheranan. "Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita," jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya dan segera pergi ke istana menemui Baginda Raja dengan membawa makanan yang telah dibungkus beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya, juga sebuah besi pemukul. Ia kemudian menemui Baginda Raja yang kebetulan sedang bersama para menterinya, seraya membungkuk memberi hormat. Abu Nawas berkata kepada Baginda, "Ampun tuanku, kedatangan hamba ke sini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba dari tamu-tamu tak diundang yang datang ke rumah hamba dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba." "Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tak diundang itu?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab sambil membuka bungkusan makanannya. "Lalat-lalat ini ya Baginda, hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba, karena sebagai pemimpin negeri ini kepada Baginda lah hamba meminta keadilan." Baginda Raja kemudian kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" "Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba, supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun hamba berada," jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh. Namun demi keadilan untuk rakyatnya ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat kapanpun dan dimanapun ia hinggap dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum. Tanpa menunggu lama ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul yang telah dibawanya dari rumah. Kemudian langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya, lalu lalat-lalat terbang dan hinggap di mana-mana di kaca, di meja sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, terus memukul dimanapun lalat hinggap hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya, semua perabotan dan barang-barang raja hancur. Baginda Raja dan pengawal istana tidak dapat melakukan apa-apa menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari beliau. Baginda sadar dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Setelah puas memporak-porandakan seisi ruangan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang telah ia lakukan ketika menghadap Baginda Raja. Suatu hari ketika Abu Nawas menghabiskan waktunya di rumah tiba-tiba datang 3 orang pengawal istana ke rumahnya. Ketiga pengawal itu menemui Abu Nawas dan berkata jika mereka diperintahkan Baginda Raja untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Sontak Abu Nawas sangat marah mendengar penuturan mereka, tetapi ia tidak dapat mengelak dari perintah Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, "Jika itu adalah perintah Baginda, maka laksanakanlah jika kalian merasa mampu melaksanakannya." Kata Abu Nawas, "Tentu saja kami mampu melaksanakannya," jawab ketiga pengawal itu dengan enteng. Para pengawal tersebut segera naik ke tempat tidur Abu Nawas, kemudian bersiap-siap melaksanakan rencana kotor mereka. Abu Nawas meninggalkan kamarnya, dan kemudian kembali dengan membawa sebuah tongkat pemukul. Ketika mereka hendak melepaskan pakaian tiba-tiba Abu Nawas muncul dan berkata kepada mereka, "Kalian kesini karena ingin melaksanakan perintah Baginda Raja?" "Betul," jawab pengawal serentak. "Jika begitu,
Aku akan mengawasi kalian, kata Abu Nawas. Baginda Raja hanya memerintahkan kalian untuk berak di tempat tidurku, akan tetapi tidak mengatakan kalian harus kencing juga. Oleh sebab itu, jika kalian kencing aku akan memukul pantat kalian dan akan melaporkan kepada Baginda bahwa kalian tidak bisa menjalankan perintah, lanjut Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, wajah mereka menjadi ragu dan saling memandang satu sama lain. Para pengawal itu kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Jika begitu, kami tidak akan sanggup menjalankan perintah Baginda Raja." Para pengawal kemudian membatalkan niatnya untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Kemudian datanglah seorang kepercayaan Baginda Raja menemui Abu Nawas. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sudah tahu apa yang terjadi antara engkau dan ketiga pengawal ini. Aku diperintahkan Baginda untuk memberi tahumu, jika ketiga pengawal ini dapat melaksanakan perintah Raja, maka mereka satu persatu akan mendapatkan hadiah dari Baginda. Tetapi jika mereka tidak berhasil, maka hadiah mereka akan jatuh ke tanganmu semuanya dan engkau boleh menghukum para pengawal ini." Abu Nawas langsung tersenyum mendengar penjelasan pesuruh Baginda Raja. Ia langsung memukul pantat ketiga orang itu. Para pengawal itu berteriak meminta ampun. Abu Nawas kemudian menuju istana untuk mengambil hadiahnya. Di sana Baginda Raja memang telah menunggunya karena ia yakin bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang mudah dikalahkan akal pikirannya.